Batavia, Batavia. Majuan, Batavia, majuan, jalannya. Dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Sudah pasti sehat kan? Perkenalkan, nama saya Pelangi Tunjung Kusuma. Saya bersekolah di SDN 01 Kartoharjo, Kota Madiun. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari kumpulan dongeng Jawa Timur karangan Mantra TB yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yang sekarang menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan judul Kisah Pak Mendong. Alkisah di sebuah desa, hiduplah sepasang suami istri yang sangatlah miskin. Pak Mendong, itulah namanya. Dia dipanggil seperti itu karena memang pekerjaannya yang membuat tikar dari daun mendong untuk dijual ke kota. Dan tentu saja istrinya dipanggil Mbok Mendong. Pak Mendong adalah seorang pekerja keras, ulet, dan tidak mengenal kata putus asa dalam menjalani hidupnya. Jarang sekali terlihat dia mengeluh. Raut wajahnya selalu terlihat gembira. Teman-teman, sudah tahu seperti apa daun mendong? Hayo, siapa yang sudah pernah melihat atau bahkan memegang daun mendong? Ya, daun mendong adalah jenis tanaman seperti rumput yang hidup di sekitar rawa. Tanaman ini biasanya tumbuh sekitar 100 cm, teman-teman. Daun mendong harus dijemur terlebih dahulu sebelum digunakan untuk anyaman. Begitulah pekerjaan Pak Mendong setiap hari. Membawa daun mendong pulang ke rumah untuk dijadikan anyaman. Dan istrinya yang selalu membantunya. Mbok Mendong selalu memberinya semangat sambil menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Sungguh rukun Pak Mendong dan Mbok Mendong. Namun demikian, keluarga Pak Mendong sangatlah miskin. Mereka tinggal di gubuk kecil yang sudah reot. Saking miskinnya, seringkali tidak ada uang untuk membeli makanan. Mereka mempunyai seorang anak yang masih kecil bernama Sumi. Pak, Bu, Pak, Sumi lapar. Sumi ingin makan. Dari kemarin, Sumi hanya minum air. Pak, Bu, lapar. Ada teman-teman peserta lomba bertutur. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Sumi. Saya anaknya Pak Mendong. Oh iya teman-teman, aku tidak boleh sedih ya, walau aku lapar. Justru aku harus banyak berdoa agar Pak E dan Bo E cepat dapat rezeki dan aku bisa makan. Tubuh Sumi sangatlah kurus karena memang kurang makan. Pada suatu hari, Pak Mendong tergopoh-gopoh menemui istrinya. Rupanya ingin menyampaikan sesuatu. Bone, di mana kamu, Mbok? Waduh, kok di dapur tidak ada, Bone? Ada apa toh Pak nih? Ini loh, Mbok ini sedang mengumpulkan kayu bakar di belakang rumah. Ada apa toh Pak nih? Kok sepertinya penting sekali. Mau cerita apa toh? Mbok nih, duduk sini. Tunggu
sebentar, Mbok nih. Saya minum dulu. Glek, glek. Glek, glek. Nah, jadi gini, Mbok nih. Semalam saya bermimpi bertemu nenek buyut. Kita diminta untuk menyembelih lembu dan mengadakan kenduri. Dan mengundang semua fakir miskin. Menurutmu bagaimana tentang mimpiku, Mbok nih? Oh alah Pak Ne, uang dari mana untuk membeli lembu? Kita makan saja susah. Itulah yang Pak Mendong dan Mbok Mendong bahas tentang mimpi. Mbok Ne, kalau ku jual rumah ini pasti tidak laku ya. Ini hanya kubu kecil, sudah reot pula. Lagi pula, kalau ku jual rumah ini, kita tinggal di mana? Pak Mendong terus berpikir sampai akhirnya menemukan sebuah ide. Teman-teman, kira-kira ide apa ya yang didapat Pak Mendong? Aha! Ternyata Pak Mendong meminjam uang kepada seorang yang kaya dan Sumi dijadikan jaminan. Setelah mendapatkan uang, Mbok Mendong pergi ke pasar untuk membeli kuali, beras, dan bahan-bahan lainnya untuk kenduri. Sedang Pak Mendong membeli seekor lembu tanpa banyak menawar. Lembu, kamu ikut aku pulang ya. Bu lembu, nanti kamu akan aku sembelih dan dagingmu akan aku jadikan lauk pauk untuk kenduri. Ayo lembu, kita pulang. Nah, lembu, kamu di sini saja, tidak usah kemana-mana ya. Mbok Mendong sibuk di dapur. Dasarnya Mbok Mendong yang pandai memasak. Dalam sekejap, masakan sudah siap. Berbondong-bondonglah para fakir miskin datang ke rumah Pak Mendong. Oi, ternyata kalian juga diundang ya oleh Pak Mendong. Wah, tidak nyangka ya, ternyata Pak Mendong juga bisa membuat kenduri seperti ini. Dan alhamdulillah, kita makan enak. Masakan Mbok Mendong enak. Sangatlah mereka menikmati makanan yang sudah disiapkan. Dalam sekejap, masakan habis ludes tanpa ada sisa. Setelah kenduri selesai, Mbok Mendong dan Pak Mendong terlihat duduk termangu sambil membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sudahlah Pak Ne, Mbok Ne mau mencuci piring kotor di dapur saja. Belum lagi dia sampai di dapur, Mbok Mendong melihat kuali bekas kenduri bergoyang-goyang dan mengeluarkan cahaya. Pak Ne, sini Pak Ne. Kenapa kualinya bergoyang-goyang dan mengeluarkan cahaya, Pak Ne? Alah Gusti, betapa terkejutnya mereka saat melihat kuali bekas kenduri sekarang penuh dengan emas dan perak. Betapa bahagianya keluarga Pak Mendong. Segera dia menjual sebagian emas dan perak ke kota untuk menipu Sumi, anak kesayangannya. Nah teman-teman, tentu saja berita tentang Pak Mendong yang sudah kaya menyebar ke semua desa dan membuat semua penasaran. Termasuk saudagar kaya yang pelit, dan dia menanyakan ke Pak Mendong tentang kekayaannya. Dasarnya Pak Mendong yang jujur dan lugu, tanpa ragu-ragu dia ceritakan bagaimana cara menjadi kaya. Langsung si kaya itu membuat kenduri serupa seperti Pak Mendong dan mengundang semua fakir miskin. Aku akan menjadi kaya dan lebih kaya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkanku. Dia pergi ke pasar untuk membeli
seekor lembu. Dasar kikir, dia menawar dengan harga yang paling rendah. Alhasil, dia pulang dengan tangan kosong. Tak seekor lembu pun berhasil dia bawa pulang. Untuk mengelabuhi rencananya, dia mengganti daging lembu dengan daging anjing peliharaannya. Sungguh tak disangka dan atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Saat doa mulai dilantunkan, tiba-tiba kok anjing yang tadinya sudah menjadi lauk pauk tiba-tiba hidup kembali dan menggigit si kikir. Semua orang takut dan lari tunggang langgang. Tinggallah si kikir yang kesakitan. Nah teman-teman, itu tadi akhir cerita Pak Mendong. Kira-kira pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Janganlah kita mudah menyerah dan putus asa. Berusaha itu wajib, namun harus diiringi dengan doa. Karena doa adalah sumber kekuatan dan harapan bagi kehidupan manusia. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu Dewan Juri, semoga selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.